Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saat ini sedang mengikuti seleksi P3K tahap 2, baik guru SD maupun SMP, saya doakan semoga Bapak Ibu guru diberikan kelancaran, kesehatan sampai dengan nanti bisa mengikuti seleksi kompetensi P3K tahap 2 ini. Berikut ini adalah kisi-kisi soal dan jadwal seleksi P3K tahun 2024. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat. Berikut adalah tahapan jadwal seleksi P3K tahun 2024, yaitu untuk tahap 2. Di mana Bapak Ibu guru sekarang dalam posisi pendaftaran seleksi P3K yang sudah dimulai dari tanggal 17 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Artinya Bapak Ibu guru yang sudah mendaftar, saya ucapkan selamat, dan Bapak Ibu guru yang belum mendaftar masih ada kesempatan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024. Tentu Bapak Ibu guru harus dapat mempersiapkan dan mengikuti setiap tahapan jadwal agar Bapak Ibu guru nantinya bisa mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP sebagai P3K. Nah, setelah proses pendaftaran seleksi P3K ini, tentu Bapak Ibu guru menunggu yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi, di mana seleksi administrasi ini akan diumumkan berdasarkan tahapan jadwal seleksi P3K tahap 2, yaitu mulai tanggal 4 sampai dengan 18 Februari tahun 2025. Semoga Bapak Ibu guru nanti baik yang sudah mendaftar atau yang saat ini baru akan mendaftar dinyatakan lulus pada seleksi administrasi. Karena dalam seleksi P3K tahun 2024 ini yang tahap 2 ini masih sama dengan tahap 1. Nanti Bapak Ibu guru akan mengikuti seleksi yaitu sebanyak 2 kali. Satu yaitu seleksi administrasi. Apabila Bapak Ibu guru dinyatakan lulus dalam mengikuti seleksi administrasi ini, nanti Bapak Ibu guru akan berlanjut ke seleksi kompetensi. Mudah-mudahan nanti pada saatnya Bapak Ibu guru dinyatakan lulus seleksi administrasi sehingga Bapak Ibu guru nanti bisa mengikuti seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini Bapak Ibu guru bisa diperhatikan bahwasanya nanti pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi serta pelaksanaan seleksi kompetensi ini sekitar bulan April. Jadi nanti Bapak Ibu guru pada saat bulan April tahun 2025 nanti akan mendapatkan pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi. Ini tentu yang dinyatakan lulus administrasi. Dan pelaksanaan seleksi kompetensinya atau ujiannya yaitu mulai tanggal 7 April sampai dengan 16 Mei tahun 2025. Bapak Ibu guru mempunyai banyak waktu belajar, mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan dari sekarang. Karena berdasarkan pengalaman teman-teman guru yang sudah ikut pada seleksi tahap pertama, beliau banyak menceritakan teman-teman ini bahwasanya soal yang ada atau soal-soalnya itu sangat panjang, berbentuk teks deskripsi yang sangat panjang, kaitan dengan pendapat para ahli, kemudian tentang kepemimpinan atau manajerial, kemudian tentang penilaian dan sebagainya. Tentu Bapak Ibu guru termasuk beruntung karena mempunyai banyak kesempatan waktu untuk mempersiapkannya dalam bentuk belajar. Tetapi saya sarankan Bapak Ibu guru jangan terlalu
stres memikirkan pendaftaran P3K ini, yang harus Bapak Ibu guru lakukan adalah mulai sekarang setelah Bapak Ibu menyatakan untuk ikut dalam seleksi P3K ini, mulai belajar berlatih soal, belajar membaca materi-materi, referensi dari berbagai sumber, agar nanti pada saatnya Bapak Ibu guru ini dapat bisa mengikuti ujian secara maksimal. Dan yang tidak kalah penting, Bapak Ibu guru harus selalu menjaga kesehatan, karena pada saat ujian yang nanti pada saatnya akan menguras tenaga, pikiran tentunya ya Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru harus dalam keadaan fit, tidak boleh kurang tidur, tidak boleh dalam keadaan sakit, tidak boleh dalam keadaan meriang. Jaga kesehatan dari sekarang dan persiapkan dalam bentuk belajar tentang soal-soal latihan agar nantinya Bapak Ibu guru bisa mengikutinya secara maksimal. Nah, di bawah ini saya tautkan link kisi-kisi soal yang nanti Bapak Ibu guru bisa lihat secara langsung, atau nanti di slide berikutnya akan saya tampilkan begitu. Saya tampilkan tentang kisi-kisi materi soal P3K tahap 2 tahun 2024 agar Bapak Ibu guru punya alur untuk belajar kira-kira apa yang harus Bapak Ibu guru pelajari. Karena bocoran dari tahap 1 bahwasanya soalnya itu soal tentang kepemimpinan. Contoh misalkan bagaimana Anda ketika menjadi seorang pemimpin mengambil keputusan bla 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 dan seterusnya. Nah, yang seperti itu. Kemudian tentang teori-teori pendapat para ahli seperti Gagne, teori Ausubel dan seterusnya, seperti itu Bapak Ibu guru. Tapi Bapak Ibu guru jangan pesimis, tetap harus optimis. Tentu dengan cara perlahan setiap hari, mulai dari saat sekarang Bapak Ibu guru harus rajin belajar sedikit-sedikit saja gitu, agar nanti Bapak Ibu guru bisa dinyatakan lulus P3K. Amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut. Nah, berikut ini adalah kisi-kisi soal P3K, yaitu untuk jabatan ahli pertama guru. Kisi-kisi soalnya banyak Bapak Ibu guru, dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 39. Karena memang guru ini harus serba tahu dan update begitu ya, sehingga mungkin dari pihak kementerian memberikan kisi-kisinya lumayan banyak, tetapi tidak apa-apa. Ini sebagai modal kita sebagai guru, harus mengetahui banyak harus punya banyak wawasan begitu Bapak Ibu guru. Nah, saya bacakan yang pertama, yaitu tentang konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. Kemudian yang kedua, materi suatu disiplin ilmu yang relevan. Yang ketiga, hierarki konsep dan materi suatu disiplin ilmu. Silakan Bapak Ibu guru nanti mencari referensi materi, kemudian latihan-latihan soal kaitan dengan kisi-kisi ini seperti apa, agar nantinya Bapak Ibu guru tidak lagi bingung ketika nanti menghadapi soal-soal ujian. Yang selanjutnya nomor 4, yaitu prasyarat dari suatu disiplin ilmu yang relevan. Kemudian yang kelima, keterkaitan suatu konsep dengan konsep lain. Yang keenam, konsep-konsep yang berkaitan dengan suatu disiplin. Kemudian yang ketujuh, teori belajar Ausubel. Yang 8, teori belajar Gagne. Yang ke-9, teori belajar Piaget. Jadi nanti Bapak Ibu guru harus banyak belajar, mencari referensi dari berbagai sumber, termasuk channel ini nanti akan membahas juga soal-soal latihan P3K, dengan tujuan mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu guru agar nantinya Bapak Ibu guru bisa dinyatakan lulus. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut lagi ke kisi-kisi yang ke-10, yaitu karakteristik murid berkebutuhan khusus. Contohnya bagaimana Bapak Ibu guru menghadapi siswa berkebutuhan khusus begitu. Yang ke-11, tahapan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik khas masing-masing tahap. Yang ke-12, teori belajar Gagne, yaitu tentang taksonomi Bloom dan perkembangannya. 13, profil pelajar Pancasila. 14, teori belajar Gagne. 15, teori learning objective. 16, individualist education program atau IEP.
dan prinsip-prinsip differentiated learning, 17 teori dasar komunikasi, 18 active learning, 19 kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar, 20 konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan, 21 pengembangan motivasi siswa, 22 behavior modification and habit formation, 23 prinsip-prinsip reward, punishment, reinforcement dalam pembentukan tingkah laku, 24 desain pembelajaran, 25 facilitating learning, 26 berpikir kritis, 27 berbagai teknik asesmen di tingkat kelas atau classroom based assessment sesuai dengan tujuan pembelajaran, 28 konsep dan prinsip assessment as learning dan assessment for learning, 29 pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran atau feedback, 30 program remedial, program pengayaan berdasarkan hasil asesmen, 31 refleksi, 32 procedural dan declarative knowledge, 33 working memory and long term memory, 34 kode etik guru, 35 interaksi guru dan murid, 36 school safety, 37 diversity, 38 pengertian dan pengembangan potensi, 39 perencanaan karir dan pengembangan potensi diri. Inilah kisi-kisi materi soal P3K untuk jabatan ahli pertama guru. Jadi Bapak Ibu guru belajarnya harus berdasarkan kisi-kisi ini. Silahkan Bapak Ibu guru berlatih melalui materi-materi soal, asal Bapak Ibu guru punya kemauan untuk belajar, banyak referensi belajar. Saya doakan semoga nanti Bapak Ibu guru pada saat akan mengikuti ujian itu sudah dalam kondisi siap mengikuti ujian. Nah, kemudian nanti akan saya tampilkan beberapa materi yang akan memberikan sedikit gambaran kepada Ibu Bapak guru agar Bapak Ibu guru terpancing, termotivasi untuk mulai belajar dalam rangka mempersiapkan ujian seleksi P3K nanti. Nah, yang pertama yaitu pengertian teori Gagne. Teori Gagne atau Condition of Learning dikembangkan oleh Robert Gagne dan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran terjadi dalam konteks yang sistematis. Gagne mengidentifikasi 5 kategori hasil pembelajaran, yaitu 1. Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan berpikir logis, memahami konsep dan penyelesaian. Yang kedua, strategi kognitif, yaitu proses mental untuk mengelola pembelajaran seperti mengingat informasi dan memecahkan masalah. Yang ketiga, informasi verbal, yaitu pengetahuan fakta yang diingat dan dikomunikasikan. Yang keempat, keterampilan motorik, yaitu kemampuan fisik yang melibatkan koordinasi otot. Dan yang kelima, sikap, yaitu respon emosional atau afektif terhadap suatu situasi. Jadi, teori belajar Gagne yaitu mencakup tentang intelektual, kognitif, verbal, motorik, dan sikap. Ingat-ingat Bapak Ibu guru ya, agar nanti pada saat ada modifikasi soal seleksi P3K nanti Bapak Ibu guru sudah paham bahwa yang berkaitan dengan intelektual, kognitif, verbal, motorik, dan sikap yaitu pengertian teori yang bersumber dari teori Gagne. Kemudian selanjutnya sebagai gambaran lagi untuk memotivasi atau memancing Bapak Ibu guru agar semangat dalam belajar, mencari hal-hal yang belum Bapak Ibu ketahui, tentu dalam rangka mempersiapkan ujian seleksi P3K nanti. Yaitu pengertian teori Ausubel. Teori Ausubel atau yang disebut dengan David Ausubel dikenal sebagai teori belajar bermakna. Meaningful learning menurut Ausubel, pembelajaran bermakna terjadi ketika informasi baru yang diterima siswa dihubungkan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Struktur kognitif ini berupa konsep, fakta, atau pengalaman yang telah ada dalam pikiran siswa. Prinsip utama teori Ausubel yaitu pembelajaran bermakna adalah informasi yang dipelajari siswa harus relevan dan dapat dihubungkan dengan apa yang telah mereka ketahui. Kemudian yang kedua, advanced organizer atau pengorganisasi awal. Guru memberikan pengantar berupa kerangka atau konsep awal untuk membantu siswa memahami hubungan antara pengetahuan baru dan
yang telah dimiliki. Kemudian pengaitan informasi baru diserap dengan cara disesuaikan atau dimodifikasi ke dalam struktur kognitif siswa yang sudah ada. Dan yang terakhir, belajar rote atau menghafal berbeda dengan belajar bermakna. Ini terjadi ketika siswa hanya menghafal. Artinya teori Ausable ini kata kuncinya adalah teori belajar bermakna. Tentang informasi baru, tentang pengorganisasian, dan menghafal. Lanjut ke pengertian teori Piaget. Teori Piaget, perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget, menjelaskan bagaimana anak-anak membangun pengetahuan mereka melalui proses biologis dan interaksi dengan lingkungan. Jadi ini berhubungan langsung atau bersentuhan dengan lingkungan gitu dalam kehidupan nyata. Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif berlangsung dalam 4 tahapan utama yang masing-masing memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda. Tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget, usia 0 sampai 2 tahun atau yang disebut dengan sensori motor, yaitu anak belajar melalui tindakan langsung, eksplorasi langsung, dan pengamatan. Mereka mengembangkan pemahaman tentang keberadaan objek maksudnya. Kemudian usia 2 sampai 7 tahun ini yang disebut dengan praoperasional. Kalau yang pertama sensori motor, yang kedua praoperasional, yaitu anak mulai menggunakan simbol seperti kata-kata, gambar untuk mengekspresikan objek, tetapi pikirannya masih egosentris atau berfokus pada diri sendiri, belum logis. Kemudian yang selanjutnya usia 7 sampai 11 tahun atau yang disebut dengan operasional konkret. Ingat-ingat, usia 7 sampai 11 tahun itu disebut dengan operasional konkret. Anak mulai berpikir secara logis tentang hal-hal konkret, memahami prinsip konservasi bahwa jumlah tidak berubah meskipun bentuknya berubah, dan dapat mengklasifikasikan objek. Contoh misalkan air dengan takaran sama tetapi dituangkan ke bentuk gelas yang berbeda. Ada gelas yang besar dan ada gelas yang panjang. Tetapi dalam usia 7 sampai 11 tahun ini sudah mulai bisa berpikir logis. Walaupun bentuknya berbeda tapi takarannya tetap sama. Begitu kira-kira. Kemudian yang terakhir yaitu usia 12 tahun sampai dengan ke atas disebut dengan operasional formal, di mana individu mampu berpikir secara abstrak, logis, dan hipotesis. Mereka dapat membuat prediksi dan memahami konsekuensi tindakan. Demikian Bapak Ibu Guru. Sekali lagi saya terus memotivasi Bapak Ibu Guru untuk tetap semangat, terus semangat dalam belajar. Tidak perlu stres memikirkan seleksi P3K ini, tapi lakukan dengan cara sedikit-sedikit setiap hari belajar selagi waktunya masih banyak, karena Bapak Ibu Guru ini akan mengikuti ujian kompetensi, punya banyak waktu untuk belajar. Bapak Ibu Guru masih punya banyak waktu, jadi silahkan Bapak Ibu Guru belajar setiap hari agar nanti Bapak Ibu Guru bisa dinyatakan lulus sebagai P3K penuh waktu di tahun 2025. Karena saya sampaikan lagi, tidak ada passing grade. Nanti di wilayah Bapak Ibu Guru apabila misalkan pendaftarnya sedikit kemudian formasinya banyak, Bapak Ibu Guru berpeluang. Tetapi kalau sebaliknya, formasi yang dibuka oleh pemerintah daerahnya sedikit sementara pendaftarnya sangat banyak, maka Bapak Ibu Guru harus berkompetisi menjadi peringkat terbaik agar Bapak Ibu Guru bisa dinyatakan lulus. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru ya. Terima kasih. Terus semangat, saya doakan semoga Bapak Ibu Guru lulus tahun 2025 nanti sebagai P3K penuh waktu. Terus pantengin channel ini, nanti akan ada pembahasan-pembahasan soal tentang P3K. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.